Masih bersama saya Adini, kembali kami sampaikan berita Padang hari ini. Petugas Dinas Kependudukan Kota Padang datangi sekolah, buatkan KTP untuk pelajar. Tingginya angka perceraian, Kantor Urusan Agama Kota Tangah, Kota Padang akan memperketat pendidikan pranikah. Sekitar 3.000 pengemudi ojek daring, ojek pangkalan, sopir taksi daring, dan warga miskin Kota Padang menerima bantuan dampak kenaikan harga bahan bakar minyak yang diberikan oleh Kapolda. Polda menyediakan 2 tempat pembagian, yaitu di sisi utara dan selatan halaman Mapolda Sumatera Barat. Paket sembako yang dibagikan berupa beras, mie instan, minyak goreng, dan gula pasir. Para penerima harus memperlihatkan kupon yang sudah dibagikan sebelumnya. Sedangkan bagi yang belum memiliki kupon, diarahkan kepada panitia pembagian sembako untuk didata terlebih dahulu. Mungkin sangat membantu ya Pak, saya ini banyak Bang, 90% saya biasanya dapat orderan mie biasanya 10 atau 15, sekarang dapatnya 3, 2. Itu pun nggak cukup juga untuk kehidupan, untuk makan, untuk apa. Terima kasih kepada Bapak Kapolda Sumatera Barat yang telah memberikan bantuan bansos kepada kami ojek pangkalan. Sukses Bapak Kapolda Sumatera Barat. Alhamdulillah biasa-biasa dengan penghasilan ojek online, ojek pangkalan kami mendapatkan hasil yang seadanya. Alhamdulillah berkat rahmat Allah. Amin. Sembako diberikan kepada para pengemudi ojek, supir taksi, dan warga miskin karena dinilai pihak yang terdampak kenaikan harga bahan bakar minyak. Karena yang mengalami dampak secara langsung atau signifikan atas kebijakan pemerintah menaikkan harga BBM itu paling dirasakan oleh para pengemudi angkutan umum. Itu yang paling signifikan. Makanya sasaran utamanya kita prioritaskan kepada para pengemudi angkutan umum. Selain di Mapolda Sumatera Barat, 2.000 paket bansos lainnya juga disalurkan di Polres Tanah Datar, Darmasraya, Bukit Tinggi, Payakumbuh, dan Polres 50 Kota. Laude Johardi Anse melaporkan dari Padang. Kabupaten Pasaman mendapat perhatian khusus dari pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Pasalnya, daerah tersebut menjadi urutan kedua tertinggi kasus stunting di Sumbar dengan angka prevalensi balita 30,2%. Untuk menekan jumlah itu, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional menggelar komunikasi informasi dan edukasi kepada masyarakat yang dipusatkan di halaman kantor Camat Bonjol akhir pekan lalu. Hasil studi status gizi Indonesia menunjukkan 23,3% anak di bawah usia 5 tahun mengalami stunting. Kabupaten Pasaman merupakan daerah kedua kasus stunting tertinggi setelah Kabupaten Solo. Penurunan prevalensi menjadi agenda utama pemerintah Kabupaten Pasaman saat ini. Percepatan pencegahan stunting akan dilakukan konvergen baik pada perencanaan, pelaksanaan, termasuk pemantauan dan evaluasinya di tingkat kabupaten hingga nagari. Pemda menargetkan angkanya menjadi 14% pada tahun 2024. Artinya kita termasuk nomor 2 tertinggi di Sumatera Barat. Itu memang di Kabupaten Pasaman kita ditargetkan 2024 harus menurunkan sampai 14%. Dan upaya-upaya yang telah kita lakukan sekarang memang sudah tim percepatan penurunan stunting mulai dari tingkat kabupaten sampai ke nagari itu sudah kita bentuk. Dan tim pendamping keluarga kita yang sudah kita bentuk saat ini sudah mulai bergerak untuk melakukan pendampingan kepada sasaran-sasaran keluarga yang berisiko stunting. Banyak faktor penyebab stunting, mulai dari masalah gizi, akses pelayanan kesehatan, kesehatan lingkungan yang meliputi tersedianya sarana air bersih dan sanitasi. Untuk mendukung program penurunan stunting, Pemkab Pasaman membentuk tim pendamping keluarga yang terdiri dari kader PKK, KB, dan bidan yang berjumlah 143 kelompok dengan 429 anggota. Dina Amrina melaporkan dari Bukit Tinggi.
Ratusan pelajar SMA Negeri 1 Padang Rabu pagi membuat kartu tanda penduduk atau KTP di sekolah mereka. Sejumlah petugas dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil diturunkan untuk melayani sekitar 300 pelajar. Para pelajar kelas 12 ini diambil fotonya, sidik jari, hingga gambar retina matanya, sesuai prosedur pembuatan KTP pada umumnya. Mereka hanya diminta membawa kartu keluarga, serta sudah berusia di atas 17 tahun. Para pelajar mengaku senang bisa mendapatkan KTP karena sangat diperlukan untuk berbagai urusan administrasi. Apalagi kini mereka sudah memiliki hak suara untuk memilih pada pemilu mendatang. Adanya perekaman iktp ini, karena dengan adanya perekaman ini saya tidak menjadi susah untuk mengurus KTP untuk ke kantor capil atau ke kantor camat. Saya sangat bersyukur banget dengan adanya bantuan untuk pembuatan KTP ini, karena dengan ini saya bisa tidak perlu lagi untuk membuatnya jauh-jauh ke sipil, dan untuk di usia saya sekarang KTP juga sangat dibutuhkan, contohnya untuk membuat SIM dan lain-lainnya. Jadi ini sangat membantu. Usai input data dan identifikasi, pelajar akan menunggu beberapa hari hingga KTP mereka selesai dicetak. Rencananya, KTP tersebut akan diserahkan saat upacara bendera yang dihadiri Wali Kota Padang. Robiham melaporkan dari Padang. Baru-baru ini, Pengadilan Agama Kota Padang merilis Kecamatan Koto Tangah menjadi kecamatan paling banyak angka perceraiannya di Kota Padang. Menyikapi hal itu, Kantor Urusan Agama Koto Tangah akan mengambil tindakan. Menurut Kepala Kantor Urusan Agama Koto Tangah, pihaknya akan memperketat pendidikan pranikah bagi pasangan calon pengantin. Pranikah adalah pembekalan, pengetahuan agama, keterampilan, dan kemampuan bagi pasangan calon pengantin dalam menghadapi dan membina rumah tangga. Tujuannya, jika timbul suatu masalah, mereka bisa bersikap secara dewasa atau lebih matang saat mengambil keputusan. Sementara tingginya angka perceraian di Koto Tangah, menurut Ramlan, juga karena ada faktor kesalahan administrasi di pengadilan. Antisipasi kita dari Kantor Urusan Agama bahwa kita berupaya agar setiap calon pengantin itu bisa melalui SOP yang telah kami terapkan. Ada pendidikan pranikah, ada pendidikan suscatin, ya. Jadi memang diberikan modal-modal bagi mereka untuk mengatasi problem atau konflik ketika terjadi problem di rumah tangga. Namun yang bercerai hari ini adalah mungkin yang pertama kita catatkan beberapa tahun yang lalu. Yang kedua, ada perpindahan penduduk yang memasukkan proses gugatan atau permohonannya itu melalui Kecamatan Koto Tangah, maka pengadilan otomatis akan memasukkan itu kepada Koto Tangah seperti itu. Kantor Urusan Agama Koto Tangah mencatat setiap bulan rata-rata 140 hingga 150 pasangan pengantin yang menikah, baik di kantor KUA maupun di rumah calon pasangan pengantin. Dari Padang, Robiham melaporkan. Tanaman bakau banyak terdapat di perairan Kabupaten Kepulauan Mentawai. Tanaman ini biasanya tumbuh di kawasan pantai dan muara-muara sungai. Keberadaannya sangat berguna untuk menghambat abrasi, serta tempat berkembang biaknya ikan dan biota laut lainnya. Di tangan Roni, warga Kecamatan Seberut Selatan, limbah kayu bakau yang sudah mati disulapnya menjadi karya seni. Akar dan juga ranting-ranting tanaman bakau dan menjadi sampah dibawanya pulang ke Desa Mailepet, Kecamatan Siberut Selatan, dan diolah menjadi ukiran, patung, miniatur rumah, hingga perabot rumah tangga. Lihat saja aneka pajangan ini, cantik bukan? Begitu juga miniatur rumah ini. Juga tak kalah menariknya. Satu karya seni patung ini dikerjakannya dalam 3-7 hari, sebab proses pengeringan kayu bakau yang menjadi bahan baku utama memakan waktu cukup lama. Tanaman bakau ini bisa macam-macam, misalnya contohnya bisa jadi hiasan lemari tepi, samping tepi. Satu lagi bisa lemari makan.
Kalau sistem pembuatannya lamanya sekitar 3 hari atau 1 minggu. Usaha yang digeluti Roni ini baru beberapa bulan dimulainya. Ia berharap karya seninya bisa laku dijual dan menjadi oleh-oleh wisatawan yang berkunjung ke Tanah Sikere. Beni Eka Putra melaporkan dari Mentawai. Pemirsa, demikianlah perjumpaan kita dalam Berita Padang hari ini. Saya Adini dan tim redaksi yang bertugas pamit undur diri. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.